Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari libur ya. Kebetulan hari libur Jumat Agung, yaitu wafatnya Isa Al-Masih ya. Bagi keyakinan sahabat kita dari kaum Nasrani ya atau Kristen. Ya, kita manfaatkan untuk beristirahat ya. Nah, dengan adanya libur ini Dengan adanya libur wafat ini tentunya kita kan diharapkan mengingat ya apa sebenarnya wafat itu ya, wafat Isa Al-Masih itu. Nah, ini video ini kali ini akan saya coba tampilkan terkait mungkin ya sebagai bahan dialog lah, nanti bisa dialogkan ya. Nanti silakan komen di deskripsi di bawah ya, di kolom komentar. Jadi saya mengambil judul tentang libur ini ya, yaitu wafatnya Isa Al-Masih dan sekaligus aja dengan kenaikan Isa Al-Masih. Jadi ini ada sebuah kalimat saya tambahkan bahwa ini adalah polemik mungkinnya. Nanti kita lihat sebagaimana polemiknya. Baik, untuk melanjutkan mungkin ada baiknya Anda menonton dulu mungkin yang ini ya. Jadi ada kronologis terkait Isa Al-Masih itu wafat atau harus dibunuh kan. Nah, jadi ini alasan-alasan di dalam video ini. Kalau wafat bagaimana, kalau dibunuh itu bagaimana. Oke ya, saya sekarang lanjut ke sini. Jadi wafat itu adalah biasanya hari Jumat ya, baik dari tahun ke tahun tuh pasti hari Jumat. Makanya disebut dengan hmm, Jumat Agung. Nah, nanti 3 hari setelah wafat ini baru ada hari kebangkitan ya. Nah, makanya disebut Paskah. Nah, Paskah bagi kaum Nasrani agak berbeda dengan Paskahnya kaum Yahudi ya, agak berbeda. Paskahnya kaum Nasrani atau Kristen ini nanti hari Minggu ya. Ya mungkin ketersambungan dengan tadi kurbannya Yesus ya sebagai penebus dosa. Tapi kalau kalau kurban pengorbanan dari Paskahnya Yahudi itu beda lagi kan. Oke, nanti Islam juga beda lagi. Nah, tapi kalau Islam berbeda konteks ya. Ini kan ujian kalau kalau Islam mensikapi kurban itu dengan ujian. Biasanya nanti Idul Adha. Oke, lanjut aja tanpa takutnya ini melebar ya. Jadi polemik hari libur ini yaitu hari Jumat Agung ya. Nah, kita sedikit menghitung dulu ya kalendernya biar kita kebayang. Nah, ini kebetulan nanti ada nyambung dengan nubuah Yunus ya, nubuah dengan Nabi Yunus nanti nyambung ketika Nabi Yunus di perut paus atau perut ikan ya. Nah, kita perhitungannya kita lihat coba. Ini ada kalender 2002 ya, kalender 2002, kalender 2001, kalender 2020. Jadi hitungannya begini. Jadi biasanya kan Jumat Agung nih, hari Jumat tuh ya. Kita lihat yang agak jelas coba. Nah, ini kan hari Jumat tuh. Jumat, Sabtu, aduh kurang jelas ya. Nah, yang inilah, ini Jumat nih. Nah, Sabtu, Minggu. Nah, Minggu ini Paskah ya. Nah, nanti dihitung dari Paskah ke kenaikan itu biasanya 40 hari. Jadi kenaikan Isa Al-Masih itu 40 hari dari Paskah, dari hari Minggu ini. Coba aja Anda hitung. Ini nanti saya kirimkan di deskripsi ya file-file ini. Ini kita hitung 40. Di tahun 2020 pun sama. Jadi wafatnya hari Jumat, nanti Paskahnya hari Minggu. Nah, nanti dari Minggu dihitung 40. Nah, baru kenaikan Isa Al-Masih. Tanggal 2021 pun sama, dihitung sama. Ya. Jadi ada wafat, nanti ada hari libur juga yaitu kenaikan Isa Al-Masih. 2002 yang sekarang pun sama ya. Jadi sekarang kan tanggal 15 nih. Tanggal 15 kalau saya lihat di komputer saya kan. Nah, ini tanggal 15 ya. Nih video ini dibuat tanggal 15 hari Jumat Agung nih, hari Jumat 2002. Oke, kurang lebih gitu. Jadi nanti bisa dihitung sendiri ya. Ya, saya suka teringat ya bahwa jika ada sebuah libur ya memperingati, nah berarti kita juga harus memperingati ya. Maksudnya dalam hal ini berbeda keyakinan nggak masalah kan. Yang jelas kita harus kembali untuk mencoba berpikir, memperingati itu kan harus berpikir ada apa hari ini ketika pada saat itu ya.
Jadi menurut keyakinan orang Kristen ya, itu hari ini itu memang wafatnya Isa Al-Masih ya. Jadi hari Jumat. Nah, jadi kita pikirkan coba apa ceritanya seperti apa sih kan? Ya, kurang lebih. Nah, kurang lebih kan kisahnya berhubungan dengan Via Dolorosa ya yang waktu di video kemarin saya tampilkan. Jadi Via Dolorosa itu adalah Yesus ketika ditangkap ya diadili oleh oleh pemuka-pemuka Yahudi ya, pemuka-pemuka Taurat ya, pemuka-pemuka ini Bani Israel ya, karena tidak setuju dengan dakwah yang dilakukan oleh Yesus. Nah, Yesus diadili terus nanti ada perjalanan Via Dolorosa ya, perjalanan kesengsaraan. Nah, sampai nanti Yesus dilucuti terus disalib kan. Nah, disalib inilah kemudian ditombak oleh tentara Romawi ya sampai meninggal kan. Nah, disitulah wafat Yesus. Kemudian dari wafat itu dimakamkan ya, dikafani, dimakamkan, nanti bangkit. Setelah bangkit nanti ke atas ya, nanti 40 hari nanti naik ke atas surga, mungkin kurang lebih gitulah. Nah, ini kurang lebih ya ininya penyalibannya. Oke ya. Oke, nah berhubungan dengan apa ini surat dengan nanti nubuah Yunus ya. Kalau nubuah Yunus, jadi nubuah Yunus itu ada di Matius, nanti kita lihat. Nah, ini saya coba menampilkan gambarannya lah biar ada gambarannya. Ini saya matikan dulu yang ini. Oh, sini, sorry. Nah, ini ya. Jadi kisahnya itu Yesus itu wafat di kayu salib, kemudian dikafani, terus ada Matius ya. Jadi ini Matius ini adalah perjanjian baru ya. Perjanjian baru sebagian orang mengatakan ini Injil ya, bagi keyakinan orang Kristen ini adalah Injil kan, Injil kanonik atau Injil yang dikanonkan. Nah, salah satunya adalah Injil Matius. Nah, kita cek coba Injil Matius ya. Di mana Injil Matius? Di sini, coba mana? Oke, sebentar. Oke ya. Nah, kita cek coba Injil Matius. Ayat berapa tadi? Lupa saya. Matius 12 ayat 40. Matius 12 ayat 40 ya. Matius 12. Nah, ini Matius 12. Nah, kita klik aja ya, kita nanti cari ayatnya yang 40. Oke, kita lihat 40. Nah, ini ya. Jadi saya bacakan sebab seperti ini dari Alkitab yang terbuka ya. Kan ada terjemahannya banyak nih. Ada bahasa Indonesia sehari-hari, ada terjemahan baru. Oke lah, saya baca yang terjemahan baru aja ya. Sama aja sebenarnya. Ayat 40. Nah, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Nah, ini harus digarisbawahi ya, 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, dimaksudkan bagi Matius inilah Yesus ini yang wafat dikubur ya, dimakamkan selama 3 hari 3 malam. Ya, nanti kita lihat seperti bagaimana itu kuburannya ya, bagaimana ininya kronologisnya nanti kita lihat ya. Jadi ini yang perlu dicatat adalah 3 hari 3 malam. Nah, inilah yang menjadi polemiknya itu di sini ya. Nah, nanti kita lihat dari kalangan Nasrani sendiri, saya melihat ada sedikit polemiknya. Oke. Oke, jadi kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi nubuahnya itu gini, kalau Nabi Yunus itu atau Yunus itu kan 3 hari 3 malam di dalam perut perut ikan. Nah, ini nanti dinubuahkan, berarti ini akan kejadian bahwa ada sebuah manusia yang akan
apa namanya, wafat gitu ya, 3 hari 3 malam. Dan dalam hal ini yang dimaksud adalah Yesus ini kan, karena wafatnya ini terus dimakamkan dan kemudian bangkit kembali. Nah ini bangkit kembali kan, bangkit dari kubur ya. Nah ini 3 hari 3 malam. Nah terus pengikutnya atau orang-orang Bani Israel melihat bahwa apa, kuburannya kosong. Jadi perlu dijelaskan dulu sebentar ya. Jadi waktu apa, pada zaman itu yang dimaksud kubur itu yang memang tidak seperti sekarang ya di tanah. Jadi dulu memang di Yerusalem ini ya. Ini juga saya walau alam, cuman memang ceritanya memang seperti ini ya. Tahun dulu itu memang kuburannya di bukit-bukit berbatu ya. Jadi ditutup nanti oleh batu ini. Nah, ditutup batu ini nanti eh, ketika kejadian bangkit dari kubur ini batu apa, pintu ininya terbuka dan nanti dilihat bahwa tidak ada ini jenazah Yesus ini, tidak ada, adanya cuma kafan kan, kurang lebih gitu. Nah nanti setelah itu 40 hari ya dari apa nanti kebangkitan ini ya, kebangkitan ini namanya Paskah kan. Kalau wafat ini kan wafat Isa Al-Masih, terus nanti bangkit itu hari Minggu ya, 3 hari kan. Nah, baru nanti naik ke surga ya, naik ke surga. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Nah, kita lihat sekarang polemiknya mungkin ya. Nah, jadi ini kalendernya nanti dicek. Nah, polemiknya ini saya tampilkan dari kalangan kaum Nasrani sendiri ya. Sorry. Ini saya tampilkan dari sorry, di sini ya, sorry. Nah, ini saya zoom. Oke, jadi kalau perhitungan 3 hari 3 malam menjadi polemik itu maksudnya begini. Ya, jadi kita harus ketahui bahwa background ini adalah terjadi ketika di zaman Bani Israel ya, Yahudi. Yahudi itu menganut apa, perhitungan kalender apa namanya, kalender bulan ya, di mana jadi perhitungan bulannya itu apa namanya, melihat bulan. Jadi apa, solar system. Sorry, solar itu matahari ya. Lunar system. Jadi menghitungnya bulan. Nah, adapun hari itu dihitungnya tidak seperti kaum Romawi ya, tapi mereka Yahudi itu menghitungnya dari maghrib ya. Jadi maghrib itu sudah mulai tanggal awal, persis seperti Islam ya. Jadi melihatnya itu dari maghrib atau jam 6 lah. Nanti satu hari itu kembali lagi ke satu hari itu disebutnya nanti maghrib besoknya lagi. Tapi kalau Romawi itu kan berbeda. Jadi 24 jamnya itu dihitung dari malam ya. Malam, tengah malam, nah nanti kembali lagi ke malam. Nah, jadi perhitungan kurang lebih beda. Tapi tetap saja sih sebenarnya kalau dihitung pun agak rumit ketika Jumat ya. Kalau kita Jumat diasumsikan wafatnya itu hari Jumat ya. Karena ini jujur ini mainstream ya. Jadi yang diakui oleh mayoritas gereja ini dari Petrus Wijayanto ya. Anda bisa download juga di sini nanti ini penjelasannya. Jadi apa ini? Yesus disalib. Nah ini Yesus disalib hari Jumat, bangkit hari Minggu. Secara turun temurun dipercaya oleh banyak orang. Jadi menurut beliau gitu ya, menurut siapa nih? Saya lupa. Menurut Petrus Wijayanto ini memang ini mainstream ya. Bahwa hari Jumat dijadikan sebagai wafatnya Isa Al-Masih itu menjadi apa namanya, turun temurun lah, menjadi kepercayaan yang turun temurun. Nah, beliau menampilkan kalau hari Jumat itu tidak akan masuk ketika hitungan 3 hari 3 malam bangkit. Nah, karena beliau terus menghitung kan, ini Jumat malam ya, terus Sabtu siang ya kan, ini kan berarti jam 6 malam, maksudnya maghrib mungkinnya, terus Sabtu siang, terus Sabtu malam. Nah, berarti ini tidak 3 hari 3 malam, tapi ini dua malam satu hari. Nah, ini tidak matching menurut beliau ya. Nanti saya tampilkan ini deskripsi. Nah, beliau menampilkan yang pas itu di posisi ini di hari Rabu ya. Wafatnya itu seharusnya disalibnya di siang ya, terus dimakamkannya itu sekitar menjelang mau ke Rabu malam di sini. Sehingga hitungannya akan masuk ya. Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam. Nah, berarti kan 3 malam tuh. Nah, seperti tadi yang dinubuahkan di mana, di
Matius 12:40 ya. Yang di sini nih. Perut ikan 3 hari 3 malam. Nah, kurang lebih gitunya. Nah, ini akan masuk ketika posisinya di Rabu malam. Nah, jadi akan nanti bangkitnya Paskahnya itu nanti di Sabtu siang. Nah, ini dari siapa nih? Petrus Wijayanto ya. Anda bisa lihat aja lah nanti di googling coba ya. Nah, ini polemiknya seperti ini. Nah, cuman tetap ya sebagai namanya manusia yang banyak alfa, ini bagus juga nih Pak Petrus ini ya. Dia menampilkan kalimat sama-sama tidak tahu mana yang benar. Jadi walau alam ya, kalau orang Muslim mengatakannya walau alam itu bagus menurut saya. Karena kita tidak mengalami situasi itu kan. Nah, tapi dia juga mengemukakan sebuah pendapat. Yang nggak masalah pendapat itu kan. Tidak bisa kita mengadili sebuah pendapat kan. Ya. Nah, ini menurut saya jadi menambah khasanah keilmuan. Lebih masuk akal dan lebih sesuai dengan keterangan kitab suci bahwa Yesus disalib pada hari Rabu. Jadi dia juga walau alam ya artinya tidak mengetahui sebenarnya, tapi dia juga menawarkan sebuah pilihan. Nah, ini pilihannya kurang lebih hitungannya seperti ini ya. Yesus itu disalibnya di hari Rabu sehingga masuknya. Nanti disambungkan dengan sahabat besar, sahabat kecil kan. Kalau sahabat kecil itu kan harian ya, setiap mingguan gitu kan. Tapi ada sahabat besar ya, di mana sahabat tahunan yang setahun itu ada kan. Kaum Yahudi biasanya melakukan. Nah, kurang lebih ini ya. Ya. Ini tulisan lengkap dapat didownload dari website www.gkamin.net ya, gitulah kurang lebihnya. Nah, ini gambarannya. Saya kembali lagi kepada tadi ya, judul tadi mana. Nah, ini ya. Jadi polemik yang saya maksud itu tadi ya. Praduga-praduganya banyak memang. Karena kita juga jujur ya, kita harus jujur kepada diri sendiri bahwa kita juga tidak di dalam situasi waktu itu kan tidak mengetahui bagaimana sebenarnya kejadian ini. Nah, ini ada hal yang menarik dari sisi keyakinan Islam ya, dari klaim Islamnya. Coba saya tampilkan. Jadi klaim Islam atau keyakinan Islam saya akan tampilkan coba di sini. Saya melihat di surat apa ya jadi bagi keyakinan Muslim ini sebentar. Oh ya, sebentar saya otomatiskan dulu kontrol mushaf ya. Kita kembali ke mushaf Quran coba. Nah, ini ya di mushaf Quran kita lihat coba bagaimana kronologis yang ditawarkan oleh Quran ya. Saya lihat di An-Nisa itu ada ya. An-Nisa 100 berapa? 157-an mungkin. Oke, kita lihat syarat An-Nisa 157. Sebentarnya. Yang harus dinavigasi dulu. Nah, ini kurang lebih ya. Oke, saya bacakan dulu karena terkait Ramadan ya. Akan berpahala ya dihitung 10 kebaikan jika membacakan ayat kursi Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qaulihim inna qatalna masyiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subaha lahum wa innal lazina talafu fihi lafi syakkin manhu ma lahum bihi min ilmi illa taba'azona wa ma qataluhu yakin ya. Okay. Artinya dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Ya, jadi mereka itu mengucapkan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya. Nah, ini ada pernyataan statement ya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuhnya itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Nah, di sini saya melihatnya ini memang konteksnya lebih ke arah penyaliban ya. Tapi saya coba kembangkan kepada tadi di sini ya, bahwa dari penyaliban sampai wafat sampai dibangkitkan itu memang banyak praduga kan tadi. Mereka tidak yakin sebenarnya kan. Kalau saya lihat klaim Quran itu seperti itu.
ada keraguan-raguan kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Nah, jadi ini satu paket mungkinnya dari penyaliban sampai nanti dimakamkan, terus kemudian bangkit, sudah bangkit kemudian apa namanya diangkat ke surga. Nah ini kan sebuah keraguan dari sisi kalau saya lihat dari sisi penjelasan yang tadi ya dari sini mungkin mana tadi siapa? Nah dari sini ya ini adalah prasangka-prasangka mungkin karena kan beda 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 waktu ya kurang lebih. Nah mungkin agak ada benarnya ini Quran kalau saya lihat ya, tapi ya itu semua dikembalikan lagi kepada kita. Ini hanya sebuah data ya, di mana data-data ini bisa kita jadikan sebagai momen ya. Kebetulan ini kan momennya momen libur. Libur itu kan supaya kita bisa memperingati ya, apa yang diperingati tentunya harinya kan. Harinya ini kan apa? Nah, jadi kita mencoba mengolah pikir kita ya mengolah pikir kita, bahkan berdoa mungkin kepada Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya seperti apa sih sebenarnya. Karena kita kan walau alam semua juga tidak tahu ya. Jadi harus merendah hati, tidak sombong, meminta petunjuk bagaimana ini sebenarnya kejadian ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Termasuk nanti tadi ada klaim Quran bahwa prasangka-prasangka ya. Jadi memang ada sedikit apa namanya nih polemik lah menurut saya ya. Ya mudah-mudahan polemik ini kalimatnya positifnya supaya kita menjadi semakin menyenangi kitab suci kita masing-masing kan gitu ya. Kan kitab suci banyaknya kita mengkajinya lebih dalam, kurang lebih gitulah. Jadi saya simpulkan video ini ya, memang polemik itu dalam artian memang karena ada nubuah dari Matius ini ya. Polemik itu yang ketika Matius mengatakan bahwa Yunus itu 3 hari 3 malam apa namanya di perut ikan dan akan sama dengan seseorang ya juru selamat di mana juru selamat pun sama 3 hari 3 malam akan diwafatkan dikuburkan nanti bangkit. Nah ini tapi ketika dihitung kan gitu ketika dihitung itu kan tidak 3 hari 3 malam kan ya cuma 2 malam 1 hari. Nah ini tidak masuk akal kalau memang hari Jumat yang dijadikan opsi itu kurang lebih ya. Nah saya melihat ini saya pernah baca sebuah artikel bahwa Matius ini memang eh, dinisbahkan ya tulisannya itu kepada Matius apa muridnya Yesus ya. Kalau orang Islam menyebutnya muridnya itu Hawariun ya Hawariun. Ya Matius ini dinisbatkan kepada apa namanya muridnya Yesus. Nah sebenarnya kalau berakhiran us kan gitu ya itu biasanya bahasa Latin. Kalau bahasa Ibraninya itu Matai ya kayaknya Matai ya saya lupa ingat. Nah Matius ini sosok orang yang memang ingin menghubungkan antara tadi apa orang-orang Yahudi kepada Nasraninya ya jadi supaya ditarik itu apa namanya ditarik menjadi apa Nasrani pengikut Nasrani. Jadi dengan cara apa ya dengan cara menghubungkan perjanjian lama ya ini kan perjanjian lama nih kalau saya lihat kisah Yunus di perut ikan itu ya ditarik untuk dimasukkan ke perjanjian baru ya makanya ada Injil Matius 12 ayat 40. Mungkin dari saya itu saja ya saya mengundang komentar dialog lah gitunya ya kita sama-sama belajar saya juga tidak tahu cuma hanya bisa literasi kan gitu ya ini menampilkan mudah-mudahan ini sebagai ya pemancing lah untuk kita dialog karena dengan dialog itu kan mendekatkan yang jauh ya jadi kita kan jauh geografisnya jauh dari sisi ya banyak informasi lah yang jauh-jauh mungkinnya nanti kita coba dekatkan ya dengan cara ya baik dengan baik kan gitu ya tentunya dengan konsep akademis mungkinnya akademis itu bisa diuji ya apapun data bisa kita uji ya karena kan gitu ya orang bisa mengikuti pola pikir kita dengan tadi datanya jelas metodologinya jelas kan gitu. Mudah-mudahan dengan dialog ini akhirnya mencairkan ya tidak bisa kalau apalagi kalau tidak dialog itu takutnya bom waktu kan. Jadi kita masing-masing misalkan kan tidak mau berdialog, nah itu biasanya jadi bom waktu ya, jadi meletus nantinya kan. Nah saya tidak tidak suka kalau seperti tapi kita berdialog, kita kembalikan lagi nanti kepada sang pencipta ya masalah pilihan kita mau kemana itu kan kembali kita masing-masing. Oke mungkin mohon maaf agak panjang videonya.
Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.